Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tinda. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Tinda. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, kita harus bisa melindungi diri sendiri. Tapi apakah salah jika ternyata kita membuat nyawa seseorang melayang demi tujuan melindungi diri? Lalu bagaimana cara mengatasi rasa bersalah karena sudah melakukan hal yang tidak sepantasnya, yaitu membunuh? Nah ini agak berat nih Bib nih, kita nggak tahu ya. Dia ini melindungi diri sendirinya dalam hal melindungi hartanya atau melindungi keluarganya sampai akhirnya menghilangkan nyawa orang lain. Ini bagaimana Bib? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika seseorang dengan sengaja melukai orang lain atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain, maka dia dosa besar dengan sengaja. Apabila dia tidak sengaja, maka tidak ada hukumnya kalau tidak sengaja. Kalau misalkan seandainya dia berusaha untuk menahankan hartanya, jiwanya, maka diperbolehkan dalam syariat untuk mempertahankan dirinya, nyawanya. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan yang sengaja ini, minta ampunanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap akan ampunan ya Allah Subhanahu wa taala. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Di sini adalah kondisinya adalah hablum minan nas. Oleh karena itu, datangilah keluarganya. Ceritakanlah apa yang terjadi dengan satu kebaikan. Dengan kebaikan dan berharap akan apa? Akan minta keikhlasan dan keridhaan daripada hal yang telah terjadi dalam dirinya. Kalau misalkan dia sengaja, harus minta ampunan kepada Allah dan juga adalah hablum minan nasnya, meminta ridho. Tapi kalau misalkan tidak sengaja dan juga mempertahankan dirinya, hartanya, maka diperbolehkan dalam syariat agama. Oh, Masya Allah. Jadi itu aja ya buat jamaah yang bertanya tadi ya. Jadi gak usah merasa bersalah juga kalau dalam hal atau konteksnya adalah melindungi diri atau nyawa kita ataupun mungkin keluarga kita atau harta kita, itu sebenarnya walaupun diperbolehkan ya, tapi kalau memang ada cara yang lebih baik aja yang dilakukan. Tapi kalau udah terjadi menyesal ya wajar, tapi nggak perlu yang menyesali terlalu dalam karena Anda dalam konteks yang benar. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tolong aku. Tolong apa lagi? Tolong, zaman sekarang ini banyak yang kehilangan akal dan hati nurani. Makanya begitu banyak kasus yang memakan nyawa. Bagaimana hal seperti ini bisa berkurang Ustadz? Ah, ini minta tolongnya karena hal ini bukan minta dinikahin. Bapak tadi curiga aja minta dinikahin. Makanya Ustadz Maulana kagak mau jawab karena takut dinikahin. Cara menjaga hati, pikiran, diri, sebenarnya ada beberapa tahapan. Tanamkan sifat kasih sayang. Manusia itu ada ini ya, hablum minallah, hablum minan nas. Ada namanya persaudaraan, ikatan, ada namanya bagikan satu tubuh. Itu ada tahapan-tahapannya sebenarnya. Yang paling harus kita tanamkan, kita menjadi rahmatan lil alamin. Amin. Rahmat buat semuanya. Orang beriman itu adalah orang yang memberikan keamanan, orang aman atas dirinya. Kalau ada orang tidak merasa aman atas diri kita, berarti kita belum beriman. Jadi ciri orang beriman itu, orang selamat atas dirinya. Dari mulutnya, tangannya, perbuatannya. Orang merasa aman kalau dia bersama dengannya. Berarti Anda adalah orang beriman. Maka tingkat kepedulian itu diawali dengan adanya pendengaran. Kemudian ada penglihatan. Dan yang terakhir, apa tuh? Hati nurani. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana buat jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Nah sekarang waktunya kita mendengarkan muhasabah. Dilanjutkan doa yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan orang-orang yang meninggal dunia di tragedi Kanjuruhan menjadi orang-orang yang diakhiri dengan husnul khotimah. Amin ya Allah. Kita tidak pernah tahu, mungkin di antara mereka ada seorang ayah yang sedang membahagiakan anaknya yang ingin sekali menonton bola di stadion. Kita nggak pernah tahu di antara mereka mungkin ada yang sedang ingin membahagiakan bapaknya, mengajak bapaknya ke stadion. Namun di antara mereka ada juga mungkin orang-orang yang ketika keluar rumahnya dilarang oleh ibunya. Maka wahai anak-anak soleh, apa yang dikatakan oleh orang tua kita, dengarkanlah. Ketika orang tua kita melarang kita, mari kita taati mereka. Ketika ibu kita melarang kita, mari kita taat terhadap mereka.
Ketika ayah kita melarang kita, mari kita taat terhadap mereka selama hal-hal tersebut tidak melanggar daripada aturan syariat. Maka seorang anak hendaklah mereka taat terhadap orang tuanya. Wahai para ibu yang mungkin anaknya menjadi korban di Kanjuruhan, bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil nyawa anak-anaknya, namun ternyata Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik lagi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin para ibu yang mungkin kehilangan suaminya, bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala mengambilnya menjadi sebuah hikmah yang luar biasa kepada seorang ibu. Apa yang terucap dari mulut seorang ibu adalah sesuatu yang bisa jadi langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang anak, ketika seorang suami meminta izin untuk keluar rumah, mungkin sekedar nonton bola, bukan nonton sesuatu yang haram, maka izinkanlah. Serta ingatkan agar mereka menjaga sholat 5 waktunya. Bukan malah menyumpahi ketika mereka keluar rumah. Awas ya kalau kau keluar rumah, entar kau akan celaka. Na'udzubillah min dzalik. Kata Nabi, berhati-hatilah atas ucapanmu, karena bisa saja atas sumpahmu itu ada malaikat yang lewat, lalu mereka mengatakan amin, lalu Allah mengijabah sebagai doa. Na'udzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa para korban ya Allah. Maafkan segala kesalahan kami dan maafkan segala kesalahan korban Kanjuruhan ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ajurna fi musibatina ya Allah, kuatkan kami, tegarkan kami atas musibah yang menimpa kami ya Allah. Wakhluf lana khairan minha ya Allah, gantikan kami dengan sesuatu yang lebih baik darinya ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu